Sejahtera untuk kita semua, untuk para teman-teman, dan juga untuk dosen pengampu mata kuliah konservasi, yaitu Bapak Heptah Jayawardana, SPD MPD. Saya perkenalkan, kami dari kelompok 9, saya sendiri yaitu Francisca Wahyuni dengan nomor NIM 211 F10 477, dan teman saya Ibu Mauluda dengan nomor NIM 211 F10 488. Sebelumnya kami mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata atau salah dalam menyampaikan hasil diskusi kami, dan kami berikan kesempatan kepada Ibu Mauluda untuk menyampaikan dan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu tentang memahami etika lingkungan. Kami persilakan Ibu Mauluda. Baik, terima kasih Ibu Francisca. Perkenalkan, nama saya Mauluda. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang memahami pengertian etika lingkungan. Etika lingkungan dapat diartikan sebagai dasar moralitas yang memberikan pedoman bagi individu atau masyarakat dalam berperilaku atau memiliki tindakan yang baik dalam menghadapi dan menyikapi segala sesuatu berkaitan dengan lingkungan sebagai kesatuan pendukung kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan umat manusia serta makhluk hidup lainnya. Yang kedua, teori etika lingkungan. Yang pertama, ekosentrisme merupakan kelanjutan dari teori etika lingkungan biosentrisme. Oleh karenanya, teori ini sering disamakan begitu saja karena terdapat banyak kesamaan. Yang kedua, antroposentrisme adalah teori etika lingkungan yang memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Yang ketiga, biosentrisme. Pada biosentrisme, konsep etika dibatasi pada komunitas yang hidup seperti tumbuhan dan hewan. Yang keempat, zoosentrisme adalah etika yang menekankan hak-hak binatang. Oleh karenanya, etika ini juga disebut etika pembebasan binatang. Yang kelima, hak asasi alam. Makhluk hidup seperti binatang dan tumbuhan juga mempunyai hak meskipun mereka tidak dapat bertindak yang berlandasan kewajiban. Mereka ada dan tercipta untuk kelestarian alam ini. Maka mereka juga memiliki hak untuk hidup. Yang ketiga, membiasakan diri melaksanakan aturan etika lingkungan, yaitu yang pertama, lingkungan keluarga, seperti menanam dan memelihara tanaman di pekarangan rumah. Yang kedua, membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, memberikan tanggung jawab pada tiap anggota keluarga untuk membersihkan rumah secara rutin. Yang kedua, di lingkungan sekolah, yaitu pembahasan atau mengenali kehidupan lingkungan hidup, pengelolaan sampah, penanaman pohon. Yang ketiga, di lingkungan masyarakat, yakni membuang sampah pada tempatnya, pembuangan sampah akhir secara berkala, memisahkan sampah organik dan anorganik, melakukan gotong royong secara berkala, mendaur ulang sampah yang dapat diperbarui. Sekian. Maaf sebelumnya saya akan menambah sedikit, yaitu tentang penerapan etika lingkungan juga perlu memperhatikan 4 hal. Yang pertama, manusia sebagai bagian dari lingkungan merupakan pelaku utama dalam mengelola lingkungan. Yang kedua, manusia sebagai bagian dari lingkungan merupakan pelaku utama dalam pengelolaan lingkungan.
sehingga harus selalu berupaya untuk menjaga kelestarian, keseimbangan, dan keindahan alam. Yang ketiga, kebijakan penggunaan sumber daya alam terbatas, misalnya energi. Yang keempat, lingkungan disediakan untuk semua makhluk hidup, bukan untuk manusia saja. Terima kasih. Dan hasil pemaparan untuk diskusi dari kami kelompok 9, dan mohon maaf apabila ada salah kata atau ada kurang kami dalam menyampaikannya. Sekali lagi kami mohon maaf. Terima kasih, salam konservasi.